Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Ryadovoy Cherin. Film ini menceritakan tentang pertempuran pari tentara Uni Soviet dan sebagian besar batalion tentara Uni Soviet dihancurkan oleh pihak Jerman. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada tahun 1943. Terlihat pasukan merah Uni Soviet sedang mengalami kerugian besar saat melawan pasukan Jerman di daerah Luhansk. Di mana saat itu pasukan Soviet kesulitan untuk bergerak dikarenakan pasukan Jerman memiliki beberapa sniper yang membuat para tentara Soviet menjadi takut untuk bergerak. Seorang letnan di sana yang bernama Loboda akhirnya meminta bantuan ke markas pusat untuk mengirimkan seorang sniper untuk membunuh sniper musuh. Namun sayang sekali guys, bala bantuan yang diharapkan ternyata di perjalanan diserbu secara mendadak oleh pihak Jerman yang membuat beberapa tentara di sana tewas dan menyisakan 4 orang tentara biasa. Salah satu dari 4 tentara yang berhasil selamat dipanggil oleh Letnan Loboda untuk menghadapnya. Salah seorang tentara itu ternyata bernama Yegorov yang merupakan seorang prajurit biasa yang memiliki hobi sebagai pemburu sebelum menjadi tentara. Letnan Loboda pun menjadi penasaran dan tertarik untuk melihat kemampuan menembaknya. Setelah melihat kemampuan yang dimiliki oleh Yegorov, Letnan Loboda pun menaikkan jabatannya menjadi seorang penembak jitu pasukan tempur. Dan saat ia berada di medan pertempuran, Yegorov pun langsung membuktikan kemampuannya di depan para rekan-rekannya. Ternyata guys, sebelum kedatangan Yegorov, pasukan Soviet terlihat sangat kewalahan menghalau serangan dari pasukan Jerman. Dan pasukan Jerman sendiri ternyata juga memiliki satu orang penembak jitu bernama Skull. Ia merupakan seorang penembak jitu handal dari pasukan Jerman. Mendengar kabar kembalinya pasukan Soviet di medan pertempuran, salah seorang perwira Jerman yang bernama Jäger memerintahkan kolonel Roman untuk berusaha menahan serangan Soviet sampai pasukan tank datang membantu. Di sisi lain, terlihat Letnan Loboda sedang memberikan perintah kepada Yegorov dan Grigari untuk mencari keberadaan seorang penembak jitu Jerman yang diketahui bersembunyi di sebelah timur pertahanan musuh. Sebelum Yegorov dan Grigari berangkat ke lokasi, Yegorov pun mempersiapkan segala perlengkapan, seperti menyiapkan kaleng bekas yang akan digunakan dalam melakukan penyerangan. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, mereka pun mulai bergerak dengan merayap, dan saat mereka tiba di sana, mereka pun sempat melihat asap yang keluar dari lubang di depan mereka. Saat itu, Yegorov meminta Grigari mengawasi lubang itu, sementara dirinya akan mencari tempat persembunyian lain untuk mengetahui pergerakan penembak jitu dari pihak musuh. Saat fajar tiba, pasukan Soviet pun mulai melakukan penyerangan, sementara di sisi lain pengintai Jerman pun yang melihatnya langsung memantaunya dari kejauhan. Grigari yang melihat pengintai tersebut seketika menembaknya, namun sayang sekali guys, ternyata tembakannya meleset yang membuat pengintai tersebut melaporkannya kepada penembak jitu Jerman untuk segera melacak keberadaan Grigari. Saat penembak jitu Jerman melihat pantulan cahaya dari semak-semak, ia pun seketika langsung menembaknya. Namun sayang sekali guys, ternyata itu hanyalah sebuah kaleng bekas yang dibuat oleh Yegorov. Yegorov yang mengetahui arah tembakan dari sniper musuh seketika itu langsung menembaknya. Ia juga berhasil melumpuhkan seorang pengintai dari pihak Jerman. Akhirnya, Yegorov dan Grigori pun berhasil kembali dengan membawa pengintai Jerman ke dalam markas Uni Soviet. Mereka pun di sana mendapatkan beberapa informasi bahwa pasukan tank Jerman akan datang beberapa hari lagi dan akan melewati jalur yang dilewati oleh pasukan Uni Soviet. Keesokan harinya, saat semuanya sedang melaksanakan makan pagi, Grigori terlihat sedang berlatih menembak dikarenakan tembakannya meleset saat melakukan penyerangan kemarin. Tidak lama kemudian, Yegorov datang menghampiri Grigori. Ia kemudian memberikan arahan tentang bagaimana teknik yang benar dalam menembak. Setelah melaksanakan latihan, Yegorov pun kemudian diperintahkan kembali oleh Letnan Loboda untuk menghancurkan sebuah jembatan yang nantinya akan dilewati para tentara Jerman.
Letnan Loboda juga menjelaskan bahwa nantinya Yegorov akan ditemani beberapa pasukan infanteri dalam melakukan penyerangan. Sementara Grigori sendiri akan tetap berjaga di parit pertahanan untuk menghalau serangan dari pasukan Jerman. Dan malam harinya, Yegorov bersama beberapa pasukan infanteri lainnya berangkat menuju lokasi jembatan itu dan melewati beberapa pos pertahanan pasukan Jerman. Hingga akhirnya mereka pun tiba di lokasi tepat sebelum pasukan tank Jerman melewatinya. Saat beberapa pasukan infanteri bergerak mendekati jembatan itu, ternyata 10 seorang penembak jitu Jerman sudah berada di sana dan langsung menembaki para tentara Soviet yang terlihat. Yegorov yang tidak mengetahui keberadaan Skul yang sedang bersembunyi, ia pun akhirnya menggunakan keahliannya dengan menggunakan sebuah cermin untuk melihat keberadaan Skul. Saat pasukan Jerman memeriksa Yegorov yang tidak sadarkan diri, salah satu rekannya yang masih selamat mencoba untuk melindungi identitasnya dengan menjadi seorang sniper. Sementara Yegorov yang masih hidup kemudian dibawa tentara Jerman untuk menghadap Mayor Yeager. Di sana, Yeager pun memerintahkan Yegorov untuk menyampaikan pesan propaganda yang telah ditulis oleh pihak Jerman. Dan ternyata guys, isi pesan itu menjelaskan bahwa para tentara Uni Soviet ingin menyerah kepada pihak Jerman. Lalu pihak Jerman kemudian menawarkan jika mereka menyerah maka akan mendapatkan makanan dan kesejahteraan yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Tidak lama kemudian, Yegorov menggunakan mikrofon yang telah diberikan. Ia pun justru mengucapkan candaan kepada rekan-rekannya yang sedang berjaga di dalam parit. Hal itu pun membuat Mayor Yeager seketika marah dan langsung menyuruh ajudannya untuk membawa Yegorov ke ruang tahanan. Tidak lama kemudian, Skul yang sedang terluka tiba-tiba datang menemui Mayor Yeager. Yeager di sana kemudian menjelaskan bahwa ia seharusnya tidak khawatir lagi dikarenakan mereka melihat seorang penembak jitu Uni Soviet mati bunuh diri. Namun ketika Skul mengatakan kalau penembak jitu adalah orang Asia, Mayor Yeager pun seketika terkejut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk memanggil kembali Letnan Yegorov. Dan saat Yegorov akan dibawanya, ia pun berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Jerman dan anjing pelacaknya. Dan tidak lama kemudian, rupanya guys, ia bertemu dengan partisan Soviet yang telah bersembunyi di dalam hutan. Di sana, ia pun kemudian menjelaskan bahwa tadi saat ia akan melarikan diri, pasukan tank Jerman bergerak menuju parit pertahanan Uni Soviet. Dalam menyampaikan pesan rahasia tersebut, Yegorov menggunakan bahasa Yakuts agar para pasukan Jerman tidak mengetahui komunikasi markas dengan Yegorov. Sementara di garis depan, pertempuran masih terus berlanjut dan terlihat beberapa pasukan Soviet tewas akibat menghalau serangan dari pasukan Jerman yang terus menyerang menggunakan senapan mesin. Di sisi lain, Grigori yang masih berada di dalam parit terus membidik tentara Jerman yang sedang menyerangnya menggunakan senapan mesin. Dan dengan teknik menembak yang diajari oleh Yegorov, akhirnya ia pun berhasil menembak mati seorang penembak senjata mesin tentara Jerman yang membuat para pasukan Soviet terus memukul mundur pasukan Jerman hingga kembali ke perbatasan. Di sisi lain, terlihat Yegorov bersama partisan Soviet lainnya berhasil meletakkan peluru mortir tepat di bawah jembatan. Dan dengan 2 peluru yang ia genggam, ia pun berusaha menembak peluru mortir tersebut. Namun sayang sekali guys, tembakannya tidak berhasil menembus baja dari peluru mortir tersebut. Akibat tembakannya yang gagal menembus mortir, sniper Jerman yang bernama Skul justru mengetahui keberadaan Yegorov. Dan ketika Skul menemukan tempat persembunyian Yegorov, Skul pun langsung menembaknya. Lalu ia pun berjalan mendekati lokasi terjatuhnya Yegorov dan ternyata guys, ia telah ditipu oleh tipuan buatan Yegorov. Yegorov yang melihat hal itu seketika langsung menembaknya dan mengambil senjata milik Skul untuk menembak peluru mortir yang membuat jembatan itu seketika hancur. Di sisi lain, pasukan Soviet yang berada di medan pertempuran telah berhasil menguasai pertahanan Jerman. Mereka pun juga telah berhasil menangkap Mayor Yeager yang menandakan pertempuran telah dimenangkan oleh pasukan Uni Soviet. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya Letnan Yegorov yang terus berusaha melarikan diri dan terus melakukan perjuangan untuk memenangkan pertempuran.
Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!